Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, insyaallah di pertemuan pagi hari ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipenuhi dengan rahmat-rahmatnya, kita akan melanjutkan ya pembahasan kitab Adabul Mufrad yang setiap pertemuan ya anak ungkit dan anak ulang kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang dirangkai atau disusun oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berisikan tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Bagaimana kita seorang muslim ya seharusnya sepatutnya berakhlak mulia ya akhlakul karim seperti yang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ya ajarkan ya. Nah, sehingga panutan kita Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ya kita sebagai umatnya menjadi penerus dakwahnya beliau. Kita lanjut ya ke bab ketika seorang hamba ya memakai seperti yang kita pakai dari pakaian-pakaiannya. Ya, bagaimana kita memperhatikan seorang hamba sahaya atau seorang asisten rumah tangga maupun karyawan-karyawan yang kita miliki ya kita perhatikan juga ya, dan kita perilakukan juga seperti ya yang kita inginkan. Ya, kalau kita ingin diperlakukan baik, nggak perilakukanlah ya asisten rumah tangga kita, karyawan kita juga dengan perilaku yang baik. Nah, seperti dalam hadis ya dari sahabat Ubadah bin Walid, ya, uh, beliau berkata, ya, suatu hari aku bersama ayahku, ya, Walid bin Ubadah, keluar untuk menuntut ilmu di suatu tempat ya milik kaum Ansor. Ya. Nah, pada saat itu ya Ubadah ya bersama ayahnya ya, sudah hijrah ke Madinah. Nah, lalu ia pertama kali bertemu kepada sahabatnya Rasulullah SAW, yaitu Abu Yasar, nah, yang berjalan bersama budaknya. Nah, ketika ia berjalan bersama budaknya, Abu Yasar ini dilihat oleh Ubadah memakai pakaian yang sama dengan budaknya, atau bahkan lebih rendah ya, kemewahannya. Maka ya kata Ubadah, wahai ya pamanku atau ya ammi. Ya. Jadi Ubadah memanggil Abu Yasar ini ya ammi, pamanku. Ya, apakah tidak lebih baik engkau memakai mantel yang dipakai oleh budakmu itu, nah, dan engkau berikan pakaian Yaman yang engkau pakai sekarang. Nah, jadi ditukar. Ya. Hmm. Jadi seakan-akan pakaian budak ini lebih mewah. Karena mantel itu bisa kalau dalam orang-orang jahiliyah itu bisa orang-orang Arab, Jazirah Arab itu biasanya dipakai perhiasan. Ya. Pada saat itu ya dilihatlah oleh Ubadah. Kenapa tidak dipakai tuannya ini yang lebih mewah pakaiannya? Nah, mendengar Ubadah berkata seperti itu, ya Abu Yasar merespon, ya, sembari dia mengusap kedua kepala Ubadah dan mendoakannya, ya Allah, Allahumma barik lahu, ya Allah berkahilah anak ini, ya, ya waladi, ya, why, ya, kalau orang Arab bisa ya waladi, ya belum tentu anaknya, ya. Maksudnya yang dimaksud adalah anak kecil, ya. Wahai anak kecil, wahai keponakanku, ya. Kedua mataku melihat sesuatu, ya. Mendengarkan dari Rasulullah SAW suatu hal yang membuatmu akan menarik kata-kata. Ya. Apa kata Rasulullah SAW ya, tentang perilakuku yang seperti ini? Nah, Rasulullah SAW bersabda, At'imuhum mimma ta'kul. Yang pertama, berikanlah budak-budakmu, ya, atau asisten rumah tanggamu, mimma ta'kulun, apa yang kalian makan sehari-hari. Ya. Wa albisuhum mimma talbasun, dan berikanlah mereka pakaian ya seperti yang kalian pakai.
Tidak ada pilih-pilih, tidak ada kita merendahkan ya orang yang kedudukannya di bawah kita, tidak ada. Ya. Bahkan dari berpakaian pun Rasulullah SAW ya memerintahkan kita atau memberikan kita syariat untuk memberikan pakaian kepada budak-budak kita, kepada asisten rumah tangga ataupun karyawan dengan pakaian yang bagus seperti yang kita pandang bagus juga. Ya. Ketika kita ingin berpakaian yang menarik, yang bagus, berikanlah ya karyawan kita atau asisten rumah tangga kita seperti pakaian yang kita inginkan. Wa kana an a'taituhu min mata'id dunya. Ya. Aku memberikan suatu kesenangan atau hiburan di dunia. Nah, ahwana alayya, lebih ringan bagiku. Ya. Ketika aku memperlakukan karyawanku, bawahanku, asisten rumah tangga, budak-budak, ya, itu sesuatu yang ringan di dunia. Tidak ada rasa berat. Yang berat itu hanyalah hawa nafsu. Ya. Nah, itu lebih ringan daripada Allah Subhanahu wa taala mengambil ya pahalaku ya, atau mengurangi kebaikanku kelak di hari kiamat atau fi yaumil mizan. Nah, gimana para jamaah sekalian? Mana yang kita pilih? Ya, memberikan suatu kebaikan kepada ya karyawan-karyawan kita atau asisten rumah tangga kita, ya, atau budak-budak ya pada zaman Jazirah Arab, atau kita ya akan dikurangi kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala karena memperlakukan ya asisten rumah tangga atau misalkan karyawan kita dengan perilaku yang kurang baik, bahkan bisa masuk ke taraf menzolimi. Maka di sini Rasulullah SAW mensyariatkan kepada seluruh umat muslim sampai akhir zaman untuk berperilaku baik kepada asisten rumah tangga, karyawan, budak, dan seterusnya. Ya. Karena cenderung ya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maka di sini Rasulullah SAW ya mempraktekkan keadilan ya, kepada orang-orang yang kedudukannya di dunia di bawah kita. Inilah yang sepatutnya kita praktekkan juga ya, walaupun pada zaman sekarang ya orang-orang ya berlomba-lomba dalam bermegah-megahan ya dalam kedudukan ya. Siapa yang menang dia punya kedudukan. Itu zaman sekarang ya. Nah, mereka tidak melihat keilmuan kita. Mereka tidak lihat ketakwaan kita, yang mereka lihat adalah kedudukan dan juga harta kita. Bagaimana dengan fitnah dan cobaan ini kita bisa memperlakukan orang-orang yang kedudukan di bawah kita, orang-orang yang ya mungkin tidak rezekinya tidak seberuntung kita atau tidak seperti kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memperlakukan mereka dengan baik. Itulah sepatutnya kita sebagai seorang muslim ya yang berakhlak mulia. Bagaimana Rasulullah SAW contohkan. Itulah di hadis 187. Nah, tentang bagaimana kita berbuat baik atau menyetarakan ya, kedudukan kita dengan bawahan kita. Ya, menyetarakan di sini yang dimaksud adalah ya hak-haknya. Bukan masalah untuk urusan kerjaan misalkan atau urusan ya administratif, tidak. Ya, maksudnya di sini adalah tentang takwa dan iman kita. Atau hak-hak yang kita berikan kepada ya bawahan kita atau karyawan atau asisten rumah. Kemudian kita lanjut ya ke hadis 188 ya. Nah, dari Marwan bin Muawiyah. Beliau berkata, ya, telah mengabarkan ya kepada kami ya, yaitu para sahabat Fadl bin Mubashir. Ya. Dia berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah. Nah, ini sanad yang bagus. Ya. Jabir bin Abdullah ya berkata, Rasulullah SAW berwasiat agar berbuat baik kepada hamba sahaya. Nah, apa isi wasiatnya dengan inti berbuat baik kepada hamba sahaya? Ya. Beliau bersabda, At'imu mimma ta'kulun. Berikanlah mereka makan ya atau pangan seperti kalian makan sehari. Wa albisuhum min libasikum. Ya. Ini harokatnya kurang tepat. Ini min libasikum. Ya.
dari pakaian-pakaian kalian. Ya. Nah, seperti yang tadi Anda sebutkan, ya, kita ulang kembali bahwa pakaian itu, ya, jangan kita pandang rendah untuk karyawan atau asisten rumah tangga. Berikanlah mereka yang layak. Seminim-minimalnya berikan mereka yang layak. Kalau bisa lebih bagus atau lebih baiknya, ya kita berikan, ya, yang kualitasnya lebih baik dari kainnya, modelnya, dan seterusnya. Wala ta'adzibu, wala tu'adzibu khalqallah. Jangan kamu menyiksa, ya, makhluk Allah. Ya. Apapun kondisi dia, ya, ap- ya serendah apapun kedudukannya di mata manusia, jangan kalian zolim. Ya. Ingat, ya, ya, azab Allah lebih pedih daripada azab manusia. Ya. Pertanyaannya, apakah jamaah mau menukar azab manusia dengan azab Allah? Kalau kalian mengazab manusia, nah, jaminannya azab Allah yang menunggu kalian. Ya, untuk para jamaah. Ya. Bagaimana? Kita pikirkan dahulu sebelum kita bertindak. Jangan sampai kita menzolimi seseorang. Ya, yang nanti balasannya bukan dizolimi manusia mungkin. Mungkin balasannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seadil-adilnya. Zat yang paling adil adalah Allah. Ya, Al-Udul, Maha Adil. Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Nah, termasuk di kontornya Allah. Ya, tempat kisosnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya itu terbagi menjadi dua. Hablum minallah wa hablum minannas. Nah, hubungan kita kepada Allah, ya, ketika kita berbuat kemaksiatan atau melanggar syariat-syariat Islam, kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pertanyaannya bagaimana ketika kita menzolimi sesama hamba Allah atau sesama manusia? Apakah cukup kita meminta maaf kepada Allah? Apakah cukup kita sholat 2 rakaat bertujuan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menzolimi sesama manusia? Tentu tidak. Sekarang Anda beri contoh para jamaah sekalian. Ketika ada seorang fulan, kita sebut dengan fulan A, mengambil harta fulan B, kemudian fulan A ingin bertaubat agar dosa-dosanya diampuni. Apakah cukup hanya dengan sholat 2 rakaat saat malam hari? Namun tidak dibalikan harta yang ia ambil dari fulan B? Tentu tidak. Nah, hakul muslim alal muslim. Haknya seorang muslim itu tanggung jawabnya sesama muslim. Maka tanggung jawab seseorang yang mengambil hak orang lain adalah mengembalikannya. Itu sebaik-baiknya, ya, rasa menyesal, atau sebaik-baiknya cara kita ingin, ya, meminta maaf atau menghilangkan dosa-dosa, apalagi berkaitan dengan hak. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Hak tidak terpatut atau tidak terpaku hanya dengan harta. Namun juga hak-hak, jasa-jasa, ya, yang lainnya. Ya. Bagaimana kita mengambil, ya, apalagi di Indonesia yang administratifnya tinggi, ya. Segala macam bentuk, ya, yang berkaitan dengan, ya, kewarganegaraan atau identitas itu berkaitan dengan administratif. Berapa banyak orang yang dizolimi, ya, di Indonesia dengan administratif atau dizolimi dengan hak-hak mereka, ya, di administratif di negara ini. Apakah itu bukan kezoliman? Ya, apakah itu bukan mengambil hak orang lain? Tentu itu mengambil hak orang. Ya, jangan sampai kita, ya, menzolimi orang lain. Ya, dalam hal sekecil apapun, baik bentuk jasa, ya, maupun bentuk benda. Nah, inilah yang bisa kita ambil, ya, dari bab berbuat baik, ya, ataupun menyetarakan barang-barang yang kita miliki dengan karyawan kita atau asisten rumah tangga kita ataupun hamba-hamba ketika zaman Jazirah Arab. Nah, sampai sini ada ingin ditanyakan para jemaah sekalian
ingin disampaikan? Kalau sekiranya tidak ada, kita lanjut ya, ke bab selanjutnya. Sekarang bagaimana ketika seseorang, siapapun dia, ya, mencela seorang hamba atau yang kedudukannya di bawah dia. Apa akibatnya? Dan apa yang dipandang oleh Rasulullah SAW atau disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang orang yang mencela ya, seorang hamba atau yang kedudukan di bawah kita. Nah, dari sahabat Ma'rur bin Suwaid, ya, aku melihat ya, sahabat Abu Dhar memakai sutra dan budaknya pun memakai sutra. Nah, jadi sama kedudukan Abu Dhar dan juga ya budak. Kami tanya tentang itu. Ya, kenapa seorang budak dan juga seorang tuannya itu memakai pakaian yang sama? Lalu dia berkata, ya, sesungguhnya aku pernah mencaci seseorang. Ya, lalu dia mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Ya, ya. Jadi Abu Zar ya mencaci ya seseorang yang pakaiannya kok sama kayak budaknya atau mengeluhkan ya, mengeluhkan kenapa engkau berpakaian seperti budak. Nah, lalu ya berkata kepadaku, apakah engkau mencela ibunya? Ya. Dia seakan-akan ya keluarganya atau orang yang berkedudukan seperti itu tidak pantas. Seperti ibunya juga dan keluarga yang lainnya nggak pantas berpakaian bagus. Aku menjawab ya. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW ya memisalkan, apakah engkau berpendapat bahwa ibunya pun tidak pantas untuk berpakaian seperti ini, atau keluarga yang lainnya tidak berpantas ya, berpakaian yang mewah ataupun yang bagus karena kedudukannya? Nah, aku ya menjawab iya, ya karena berbeda kedudukannya. Jadi di sini yang dicela, yang dimaksud adalah berpakaiannya ya, para jamaah sekalian, bukan mencela eh, tentang fisiknya atau bagaimana, tidak. Yang dicela adalah pakaiannya. Ya. Nah, maka di sini Rasulullah SAW menyampaikan ya, suatu hadis, ya, beliau bersabda, ikhwanukum qawalukum. Di antara saudara-saudaramu itu ada hamba-hambamu, ada asisten rumah tangga. Ja'alahum ja'alamallahu tahta aidikum. Allah menjadikan mereka itu di bawah kekuasaan. Allah takdirkan mereka itu sebagai asisten rumah tangga kalian, bawahan kalian, budak-budak kalian. Ya. Faman kana akhuhu tahta yadihi. Barang siapa yang saudaranya ya, di bawah kekuasaannya, ya, sebagai bawahan kalian, falyut imhu. Maka berikanlah ia makan. Mimma ya'kul. Seperti yang atasannya atau diri kalian itu makan. Ya. Nah, wal yaksuhu mimma yalbasu. Nah, dan berikanlah mereka ya pakaian seperti yang kalian sendiri pakai. Hmm. Wala tukallifuhum ma yaglibuhum. Ya. Jangan kalian bebani apa yang mereka tuh nggak bisa untuk menguji misalkan, atau memang ingin ya kita beratkan untuk kerjaannya misalkan seperti itu. Kalau kerjaannya standarnya atau ranahnya hanya sampai misalkan ranah A, jangan kalian kasih kerjaan dia di ranah B. Itu menzolimi, bukan haknya. Ya. Fa'in kallaftumuhum fa'ainuhum alaih. Ya. Apabila kalian membebani mereka dengan apa yang mereka tidak kuat atau tidak sanggup untuk melakukannya, maka bantulah. Ya. Walaupun kalian tuannya. Ya. Apa salahnya membantu bawahan kalian? Apa salahnya kalian meringankan beban asisten rumah tangga kalian? Apa salahnya kalian ya menolong hamba-hamba kalian? Bahkan ini disyariatkan atau diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Islam. Kedudukan bukan karena ya kondisi kita di dunia atau profesi kita di
bumi Allah ini. Bukan. Kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iman dan takwa kita. Jangan sampai jasad kita mewah, megah, sehat, tercukupi segalanya. Namun ruh kita kering kerontang. Tidak ada asupan, ya, iman kita berkurang, takwa kita memecah, retak. Jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tidak cukup para jamaah sekalian. Kita mencari dunia. Tidak cukup. Ya. Kenapa tidak cukup? Ya. Mungkin para jamaah sekalian, ya, kalau belajar psikolog itu ada. Ya. Bisa ada cacat mental, mentalnya agak terganggu. Wah, bagaimana? Cari solusi. Akhirnya ketika mentalnya terganggu, cari solusi. Dan solusi pertama yang terbaik adalah, ya, mengeluhkan, ya, apa yang kita rasakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluhkan, mintalah bantuan kepada Allah. Ya. Dengan pertama kali memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat kita sebagai hamba Allah. Jangan lupa, jangan angkuh karena kedudukan kita. Apalagi di zaman sekarang, ya. Jangan sampai, ya, penerus umat ini, ya, terlena atau bahkan terdoktrin dengan media-media sosial. Ya. Betapa banyak di media sosial itu, ya, orang-orang pamer dengan kedudukan mereka, dengan harta mereka. Bahkan sampai titik, ya, generasi-generasi umat kita ini, penerus umat kita ini tidak bersyukur. Ya, karena melihat, ya, orang-orang lain, ya, memamerkan harta yang mereka miliki. Ya, seakan-akan mereka menjadi orang yang gagal walaupun belum berusaha. Nah, inilah yang kita, ya, kuatkan, ya, tekad-tekad kepada penerus umat ini. Kedudukan kalian itu, ya, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang iman dan takwa kalian. Ya. Tapi namun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tansa nasibaka minat dunia. Namun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kalian lupa tentang bagian kalian di dunia. Maksudnya, jangan sampai kalian lupa tentang wajib menafkahi keluarga, memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari. Ya. Apa kata Rasulullah SAW di salah satu hadisnya, Inna Allah yuhibbu mu'minal qawi minal mu'mini dhaif. Ya. Allah lebih mencintai hambanya yang kuat daripada hambanya yang lemah. Masih banyak hadis-hadis lain tentang mendukung bahwa Allah dan juga Rasulnya sangat senang kepada hambanya yang kuat di dunia. Dalam segi apapun, baik harta, berduka. Namun jangan sampai dengan keluruhan harta kita merendahkan orang yang di bawah. Nah, inilah yang bisa kita dapatkan, ya, dari bab mencela seorang hamba. Nah, sini Rasulullah SAW menegur umat-umat, ya, menegur para sahabat yang bertujuan untuk, ya, menegur kita. Itulah syariat Islam, ya. Masya Allah. Betapa banyak, ya, kisah-kisah para sahabat, ya, perjuangan para sahabat yang akhirnya kita bisa mengambil hikmah-hikmah, ya, dalam kita bersosial maupun dalam syariat Islam. Nah, kita lanjut, ya, ke bab selanjutnya, menolong hamba sahaya, ya, atau menolong asisten rumah tangga kita atau yang kedudukan di bawah kita. Aku mendengar dari sahabat Salim bin Amr, ya, tentang, ya, seorang sahabat Rasulullah SAW di mana ia berkata, nah, di salah satu sahabat, ya, lagi kumpul, kemudian Rasulullah SAW bersabda, nah, hamba-hamba saya kalian, atau orang yang kedudukan di bawah kalian, karyawan kalian, itu adalah saudara-saudara kalian juga. Nah, maka berbuat baiklah kepada mereka. Ya, bantulah ketika mereka membutuhkan bantuan. Ya. Nah, apalagi ketika mereka kesulitan. Ya.
Ketika ada suatu kerjaan atau suatu tanggung jawab yang mereka tidak bisa penuhi, maka bantulah saudara-saudara kalian. Ini seperti hadis sebelumnya. Kemudian di hadis 191 dari sahabat Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah SAW, ya, yang bernama asli adalah Abdurrahman bin Sakhar. Ya. Ia berkata, ya, bantulah hambamu dalam pekerjaan. Nah, sesungguhnya ketika kalian membantu, ya, asisten rumah tangga kalian atau bawahan kalian, karena Allah tidak ada sisi sia-sia. Ya, bahkan itu dihitung sebagai, ya, sedekah. Ya, ingat ya para jamaah sekalian, membantu, ya, saudara kita itu adalah sedekah di mata Allah. Ya. Sedekah itu tidak hanya berbentuk harta. Tidak hanya harus mengeluarkan jasa yang begitu besar. Ya. Tidak. Ya. Kita membantu saudara-saudara kita adalah bentuk dari sedekah. Ya. Jangan kita remehkan ya hal-hal yang kecil. Ya. Sesungguhnya ya Gunung Uhud itu disusun oleh batu-batu kecil. Begitu juga dengan iman kita. Iman kita meningkat mungkin bukan karena amal soleh kita yang besar. Mungkin bukan. Tapi karena kebiasaan kita sehari-hari yang terpandang kecil, namun itulah yang membuat iman kita meningkat. Ya, bahkan itulah yang membuat takwa kita semakin membulat. Nah, itulah hakikat ya, kita selalu berbuat baik. Namun jangan sampai kita terjumus kepada ya syirik kecil, ya ria, karena mencari ya pandangan-pandangan manusia. Ikhlaskan amal kita kepada Allah. Bahkan di hadis Rasulullah SAW, ketika kita beramal atau bersedekah, jangan sampai tangan kita mengetahui. Itulah bentuk bagaimana ya amal soleh itu lebih baik kita sembunyikan. Hanya antara kita dan Allah. Maka seluruh amal soleh kita, baik yang berkaitan hablum minallah ataupun hablum minannas. Ya, carilah hanya pandangan Allah semata atau ridha Allah semata. Nah, kita lanjut ya, para jamaah sekalian. Ya, masih dengan bab yang intinya sama. Ya, bagaimana kita sebagai atasan atau sebagai orang lain, jangan sampai kita membanding orang yang di bawah kita ataupun karyawan-karyawan kita. Nah, jadi sahabat Abu Hurairah kembali, ya, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba saya mempunyai hak untuk diberi makan, mempunyai hak untuk diberi pakaian, dan tidak dibebani atas kerjaan yang tidak ia mampu untuk lakukan. Nah, itu hak nih. Jangan sampai kita sebagai atasannya semena-mena memberikan beban kerjaan yang ia tidak bisa lakukan atau dia tidak bisa penuhi atas tanggung jawab kita menzoliminya para jemaah sekalian. Haknya ya adalah memberikan tanggung jawab yang ia bisa ya tanggung atau kerjaan yang ia bisa selesaikan atau zaman sekarang kerjaan sesuai dengan koridornya dia, sesuai dengan divisinya dia, sesuai tanggung jawab dia, akad dia kerjaannya ini jangan ditambah. Nah, sesungguhnya itu adalah bentuk dari kezau. Seperti di hadis selanjutnya, ya, yang intinya sama, ya, dari sahabat Abu Hurairah juga, namun dengan sanad yang berbeda, ya. Hamba saya diberi makan, pakaian yang layak, ya. Tidak membebani kerjaan mereka dengan kerjaan yang tidak bisa ia lakukan, atau tanggung jawab yang tidak bisa ia selesaikan. Nah, berikanlah mereka tanggung jawab atau kerjaan yang bisa mereka selesaikan atau bisa mereka tanggung. Nah, ini dari sahabat, ya. Nah, dengan hadis yang sama, ya, namun dengan riwayat yang berbeda, ya. Dari Abu Dzar, ia memakai pakaian yang biasa. Sedangkan anaknya memakai pakaian yang lebih baik dari sutra. Nah, kami bertanya kepadanya, andai kamu mengambil ini, itu sutra yang anaknya pakai, dan kamu berikan pakaianmu, yaitu ditukar pakaiannya, maka kamu akan memakai pakaian yang lebih baik. Ya. Namun, ya Abu Dzar menjawab bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan suatu hadis, saudara-saudaramu telah Allah jadikan
mereka di bawah kekuasaan. Ya, ada beberapa saudara-saudara kita yang kedudukannya di bawah kita. Barang siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, ya, atau di bawah kehendak kita, maka berilah padanya makanan yang layak, seperti yang kalian makan. Pakaian yang seperti tuannya pakai. Janganlah membebani mereka dengan ya pekerjaan atau tanggung jawab yang tidak bisa mereka selesaikan. Ya, jika ada suatu kerjaan ya atau suatu tanggung jawab yang mereka tidak bisa selesaikan, maka bantulah ya karyawan kalian, hamba-hamba ya atau budak-budak ya kalian ketika di Jazirah Arab. Nah, inilah sepatutnya seorang muslim. Ya. Jangan sampai kita terus sebagai atasan semena-mena dengan bawahannya. Itu bukan adab seorang muslim. Ingat ya para jamaah sekalian, ketika kita menyelisih syariat Islam, maka secara tidak langsung kita mengikis iman kita. Sedikit demi sedikit. Yang lama-lama kalau kita biarkan, yang ada hati kita terseluputi atau terselimuti dengan ya selaput hitam. Yang mana selaput hitam ini ya akan menutupi kita dari ya amal-amal soleh. Kita jadi malas berbuat amal soleh. Apa selaput hitam itu? Hawa nafsu. Jangan sampai kita terlena dengan hawa nafsu kita, dengan bisikan syaitan, godaan, lingkungan yang kurang baik, ya. Kita tahan seluruhnya dengan iman dan takwa kita. Kita lanjut, ya. Nah, sebelum kita lanjut, ya, ke bab yang berbeda, ada yang ingin ditanyakan pada jamaah sekalian untuk berperilaku kepada hamba sahaya. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Bila tidak ada, ya, nah, izin lanjut ke bab yang ingin ditanyakan. Silahkan. Cukup Ustaz. Alhamdulillah. Oh, insya Allah ya. Kita lanjut ya ke bab nafkah yang kita berikan. Ya, atau zaman sekarang biasanya kita mengenal dengan bayaran. Yang kita berikan, yang layak tentunya ya, para jamaah sekalian. Yang kalau tidak layak, bahkan bisa menjadi kezoliman. Yang layak adalah suatu bentuk dari sedekah. Ya. Nah, contoh dari hadis 195, dari sahabat Miqdam, dia mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ma'at amnata nafsaka, nah, apa yang, makanan yang kau berikan ya, pada dirimu, ya, fahuwa laka sodako. Bahkan kita memberi makan pada diri kita. Itu bentuk dari sodako, pada jemaah sekalian. Ya. Wawaladaka, ya, dan anak-anakmu, ya, yang kamu berikan rezeki, ya, atau nafkah yang kita ketahui, wazaujataka, wakhoda, wakhodimaka, ya, itu semua bentuk dari sodako. Kok bisa? Terutama kok bisa kita memberikan hak kepada diri kita ini sudah. Ya. Ingat para jamaah sekalian. Ya. Apapun yang Allah berikan di dunia ini adalah bentuk dari titipan. Maka semua hamba yang ya menjaga titipannya Allah itu adalah bentuk sodakoh. Bentuk seorang hamba menghargai atau menjaga titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulailah merawat diri kita. Kesehatan, ya, cara berpakaian, sikap dan perilaku kita, menjaga amal-amal soleh. Itu bentuk dan sudah. Apalagi kepada keluarga kita, kepada asisten rumah tangga kita, kepada karyawan kita, kepada orang lain. Sudah kok itu luas. Sekarang pertanyaannya kita mau atau tidak. Betul para jamaah sekalian? Mau atau tidak? Laksanakan sudah. Ya. Bahwa bahasa banyak ya dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Sudah kau tidak hanya ya harus mengorbankan harta. Ya. Menyalurkan ilmu satu ayat pun itu bentuk dari sodako.
Maka kita mulailah ya, sedekah dari keluarga-keluarga kita dahulu, kemudian kepada tetangga kita, pada orang terdekat kita, dan seterusnya. Kita masuk ke hadis selanjutnya, yaitu 196 ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW ya bersabda, sebaik-baiknya bentuk sedekah adalah yang mencukupi. Apa itu maksud mencukupi? Nah, yang mencukupi maksudnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, maksudnya mencukupi kebutuhan orang lain. Nah, mulai dari memberi nafkah kepada keluargamu, orang yang kamu menjadikan itu tanggungan. Nah, istrimu bisa berkata, berikanlah aku nafkah atau ceraikanlah aku. Ya, ceraikan karena nafkah tidak terpenuhi. Nah, maka penuhilah nafkah kepada istrimu. Kemudian kepada hamba sahaya, berikanlah aku bayaran atau jual aku kembali. Hamba sahayamu punya hak, ya, yaitu bayaran yang pantas. Karyawanmu punya hak, yaitu bayaran yang pantas. Ya. Asisten rumah tangga kita juga punya hak. Ya. Jangan kita memberikan mereka yang pantas. Ya. Itulah bentuk sodako. Yaitu mencukupi hak-hak orang terdekat kita. Hak-hak ya keluarga kita. Hak-hak karyawan kita atau orang yang kedudukan di bawah kita. Itulah sebaik-baiknya sodako. Karena kalau tidak kita mencukupi, maka akan berbalik menjadi kezoliman. Jadi pilihannya antara mencukupi haknya mereka, ya orang-orang terdekat kita, karyawan kita, ya antara kita cukupi atau kita zolimi. Itu hanya dua pilihan. Ya. Nah, maka jangan sampai kita menzolimi orang-orang terdekat kita. Yang terakhir kepada anak-anakmu. Ya. Nah, kepada siapa kami ini bersandar? Apa itu yang maksud? Seorang anak ketika baru lahir, kira-kira apa yang pertama kali berinteraksi kepada siapa? Para jemaah sekalian. Tentu kepada kedua orang tuanya. Maka pendidikan pertama, lingkungan yang dibentuk pertama bagi seorang anak adalah lingkungan orang tuanya. Itulah hak pertama orang tuanya kepada anaknya, yaitu mendidik anaknya dengan benar. Nah, itulah kewajiban bagi orang tua. Kemudian ya, dilepas kepada lingkungan-lingkungannya. Maka itulah hak seorang anak pertama kali ya, yang wajib ditunaikan oleh orang tua adalah pendidikan. Nah, inilah hak-hak sebagai seorang muslim. Jangan sampai kita melalaikan ya siapapun kita. Nah, seberapa tinggi kedudukan kita di mata manusia. Jangan sampai kita meremehkan orang yang lebih bawah ya daripada kita kedudukannya di dunia. Inilah yang bisa dilihat ya dari hadis-hadis ya bagaimana kita memperlakukan ya seorang hamba sahaya atau ya karyawan-karyawan kita, asisten rumah tangga, jangan layak. Ya. Masya Allah. Rasulullah SAW sangat memperhatikan adab seorang muslim, akhlak seorang muslim. Dari hal yang paling kecil, ya, dari ucapan, perbuatan, perilaku, interaksi, ya, seluruhnya diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bahkan ketika sendiri, bahkan kita punya adab untuk kita di kamar mandi. Nah, dan sekarang masih mengeluh tentang Islam, tentang agama Islam. Berarti yang kurang bukan Islamnya, tapi diri kita yang kurang. Nah, maka tiap hari muhasabah lah. Ya. Koreksilah tiap hari apa yang kita perbuat. Sudah benarkah? Atau kita menzalim orang lain kah? Atau harus ada yang kita benahi kah? Baliklah tanya kepada diri kita. Nah, itulah bentuk tadi
muhasabah, introspeksi. Nah, kita lanjut ke hadis 197 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW ya, memerintahkan untuk bersedekah. Senantiasa seorang muslim ya untuk bersedekah. Kemudian seseorang sahabat berkata, aku hanya punya 1 dinar. Ya. Rasulullah SAW berkata, menanggapi orang tersebut, nafkahlah ya itu untuk dirimu. Ya, pakailah itu untuk dirimu sendiri. Orang itu berkata, aku punya yang lain. Nah, maka Rasulullah SAW berkata kepada orang kedua ini, ya, berikanlah nafkah yang lebihmu ini kepada istrimu, ya, untuk menyenangkan istrimu. Ya, berikanlah mereka reward, ya, atau ya sesuatu yang lebih dari harta kita. Nah, orang itu berkata lagi, aku masih punya yang lain ya Rasulullah SAW. Ya, masih punya lebih setelah menafkahi istrinya, ya, atau memberikan lebih kepada istrinya. Lalu Rasulullah SAW berkata, nafkahilah untuk ya khodimmu, ya, untuk asisten rumah tanggamu, untuk hambamu. Kemudian kamu lihatlah setelah kamu menafkahi hambamu, ya, atau memberikan kepada hambamu, ya, orang terdekat siapa yang butuh kamu berikan. Nah, dalam bentuk nafkah, menghadiahkan, Rasulullah SAW sangat memperhatikan seorang muslim. Ya. Kepada siapa kita layak memberikan hadiah? Nah, seringkali kita lihat bahwa suatu hadis, nafkah atau sedekah paling utama adalah kepada keluarga. Maka berikan yang terbaik kepada keluarga kita. Dalam bentuk apapun. Sedekah, kasih sayang, ya, ya, ilmu, pembelajaran, lingkungan. Berikanlah semua yang terbaik kepada keluarga kita. Ya. Kemudian orang-orang terdekat kita, tetangga, ya, kerabat, ya, karyawan-karyawan atau asisten rumah tangga, ya. Kita berikan yang terbaik kepada mereka. Itulah bentuk sedekah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi hak-hak yang kita harus atau kita menjadikan itu tanggung jawab, kewajiban kita. Itulah bentuk sedekah terbaik seorang muslim, apalagi kepada ya eh, kepala rumah tangga. Itulah sedekah yang baik. Sampai hadis 198, 197, ada yang ingin ditanyakan para jamaah sekalian ya, tentang memperlakukan kepada hamba sahaya dalam bentuk apapun interaksinya. Nah, sekiranya tidak ada, kita lanjut sedikit ya, ke hadis atau ke bab selanjutnya. Ketika seorang tuan yang enggan atau tidak ingin ya menyantap hidangan bersama hambanya. Ya. Dari sahabat Ibnu Zubair, ya, dia bertanya kepada sahabat Jabir tentang khodimnya atau asisten rumah tangganya ya, yang sudah merasa letih dan kepanasan. Karena suatu kerjaan atau misalkan pada zaman jahiliyah, ya biasanya ketika tuannya ingin berbelanja, ya, maka khodimnya atau hambanya itu bisa memegangi payungnya. Ya. Nah, maka tentu hamba ini akan kepanasan. Ya. Sambil memegang payung untuk tuan. Kalau Rasulullah SAW ya memerintahkan untuk mengundang ya mengundangnya dan berkata benar ya apabila salah seorang di antara kalian ya, enggan untuk bersama atau makan bersama hambanya ya bersama budaknya maka hendaklah ia memberi makanan yang ada di tangannya ya maksudnya makanan yang ia makan ya kalau kalian enggan atau tidak bisa makan bersama ya karyawan atau asisten rumah tangga kalian berikanlah minimal makanan yang engkau makan juga atau yang layak bagi engkau untuk kalian makan sendiri. Nah, berikanlah mereka sandang dan pangan yang layak. Ya. Nah, tidak memandang posisi. Ya. Kemudian di hadis selanjutnya nah, dari sahabat Jabir bin Abdullah berkata Rasulullah SAW berpesan agar berbuat baik kepada hamba saya. Ya. Dengan sabdanya Rasulullah SAW, wa'at imuhum mimma ta'kulun. Ya, berikanlah hamba-hamba saya kalian
atau karyawan kalian, asisten rumah tangga kalian, makanan yang kalian makan. Wa albisuhum min libasikum. Dan juga pakaian yang kalian pakai juga. Maksudnya yang layak. Nah, wala tu'adzibu khalqallah. Dan jangan sampai kalian menyiksa makhluknya Allah, hambanya Allah. Sungguhnya itu adalah bentuk kezaliman dan rasa kufur yang paling besar. Kok bisa rasa kufur yang paling besar? Ya. Ya, sebaik-baiknya ciptaannya Allah, titipannya Allah adalah bentuk kita, ya, jasad kita. Nah, maka ketika seorang lain merusak jasad orang lain, itu adalah bentuk kekufuran. Ya. Kenapa kalian merusak ciptaannya Allah? Ya. Bahkan kepada diri sendiri harus kita jaga. Orang yang tidak menjaga jasadnya diri sendiri atau badan diri sendiri adalah bentuk kekufuran yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kekufuran yang pertama, yaitu tidak menjaga titipan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jasad kita sendiri atau badan kita sendiri. Nah, maka sunnah-sunnah Rasulullah itu begitu luas. Ya. Dalam hadis-hadis sifat Rasulullah SAW ya, nah, selalu menjaga ya badan, selalu mencukupi kebutuhan istri-istri. Ya. Rasulullah tidak gemuk, Rasulullah tidak kurus juga. Ya, hadis-hadis Rasulullah SAW ya, dari sifat-sifatnya badannya proper, badannya ya, tercukupi kebutuhan. Di hadis yang lain ya dari sahabat Umar bin Khattab ya, beliau berkata ya pada suatu kejadian ya, ketika Islam sudah ya telah Fathul Mekah, Umar bin Khattab bertemu seseorang yang badannya buncit, ya, cenderung buncit atau besar di bagian perutnya. Maka Umar bin Khattab berkata, "Mahadza? Apa ini?" Bertanya kepada sahabat ini yang perutnya buncit ya, atau gemuk. Maka sahabat ini ya berkata, "Hadza rizqun minallah." Ini rizki dari Allah, wahai sahabat Umar. Nah, namun Umar bin Khattab membantah, "La, hadza adzabun minallah." Ini adalah azab dari Allah, ya. Maka Umar berkata, "Ya ma'syaral mu'min." Wahai orang-orang beriman, ya la tazlimu nafsa. Jangan sampai kalian menzolimi diri kalian. Nah, sesungguhnya kekufuran paling besar adalah menzolimi diri sendiri. Inilah ya bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan akhlak yang mulia, ya, rasa syukur yang tinggi kepada diri kita dan juga seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dipraktekkan juga oleh para sahabat yang mulia. Nah, yang insya Allah kita menjadi ya golongan-golongan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya berserta golongan-golongannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke hadis 200 ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Idza jaa qadimu ahadikum," ketika seorang hamba kalian datang kepada kalian, bito'amihi fal yujlishu, ya maka ya ketika seorang hamba kalian ya, atau asisten rumah tangga kalian, karyawan kalian ya, nah, memberikan kalian suatu makanan, menghadiahkan tuannya suatu ya kudapan, maka makanlah bersama dia, duduklah bersama dia, makan bersama. Nah, fa'in lam yujlishu fala yunawilhu minhu. Ketika kalian tidak bersama, makan tidak bersama dengan kalian, ya maka berikanlah mereka bagian, ya, ya atau bagian dari makanan yang kita miliki. Ya, tidak harus yang seperti yang ia berikan, namun berikanlah makanan kepada dia juga dengan makanan yang layak, seperti yang kita makan. Lihat adabnya Rasulullah SAW. Ya. Itulah ya bagaimana kita bersikap kepada orang yang kedudukannya lebih rendah dari kita. Itulah Muslim. Ya.
Muslim itu penyelamat bagi orang-orang kafir Quraisy yang pada saat jahiliyah, sebelum datangnya Islam, orang-orang Arab itu memandang ya budak-budaknya itu seperti hewan, tidak pantas makan bersamanya, ya tidak pantas memakai pakaian yang cukup layak kata mereka. Maka Islam datang untuk menyelamatkan orang-orang yang dizolimi tersebut, hamba-hamba yang dizolimi ini. Sehinggalah muncul ya tabir-tabir Islam, fondasi Islam dari ya budak-budak juga. Maka inilah ya yang Allah buktikan. Kedudukan kalian di mata Allah itu bukan karena kedudukan kalian di dunia, tapi karena iman dan takwa kalian yang kalian miliki dalam hati kalian. Contohnya siapa? Ya, budak yang begitu ya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya. Orang yang ya sebagai muadzinnya Rasulullah, ya, Bilal bin Rabah. Itulah bukti ya. Keimanan dan takwa itu adalah kedudukan hakiki bagi seorang muslim. Nah, inilah Islam, saling menguatkan. Ya. Ya, seorang Bilal yang punya azam, keinginan yang kuat untuk memerdekakan ya kerabat-kerabatnya atau orang-orang lain yang seorang budak ya ingin dimerdekakan. Kemudian orang yang mempunyai harta seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman yang mempunyai kelebihan harta, mereka memperjuangkan harta mereka di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sedekah pun tidak memandang harta yang mereka miliki. Semuanya disalur. Itulah seorang muslim. Saling menguatkan satu sama lain. Namun apa daya zaman sekarang ya. Muslim banyak namun seperti buih di lautan. Yaitu sedikit demi sedikit akhirnya pecah dan memudar. Mengikuti arus lautan. Itu seorang muslim. Zaman sekarang banyak muslim. Namun mereka mengikuti adat-adat dan juga kebiasaan yang beredar. Baik secara sosial ataupun secara media. Kita lanjut ke hadis 201. Ya. Nah, dari sahabat Sofwan bin Umayyah. Ya. Nah, yang sedang duduk bersama sahabat Umar bin Khattab. Membawa sebuah mangkuk yang besar. Ya. Di bawah mangkuk itu ada sebuah kain mantel. Kemudian diletakkanlah di depan Umar. Umar radhiyallahu anhu memanggil orang-orang yang duafa dan para hamba saya yang ada di sekitar rumahnya, kediaman. Nah, maka dibukakanlah kain ini dan ya. Nah, jadi mantel itu kalau zaman sekarang seperti tutupan untuk kukusan gitu. Kain untuk kukusan ditutup. Ya, biasanya kan kalau ngukus itu pakai kain juga ya biasanya. Atau biasanya kalau dandang nasi ya, dandang ini kan ditutupkan oleh kain. Maka dibukakanlah dan Umar radhiyallahu anhu ya. Nah, itu khalifatul muslim Afsani, ya. Khalifah muslim yang kedua ya, makan bersama hamba saya dan doa. Lalu Umar berkata, Allah Subhanahu wa taala akan mencela orang-orang yang enggan makan bersama hamba sahaya atau bersama budak. Begitu besar ya. Para sahabat itu memperhatikan adab kepada sesama muslim, pada sesama ya ciptaan Allah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencela orang-orang yang ya merasa rendah ketika makan bersama budak. Orang yang merendahkan diri budak-budak. Maka inilah ya adab seorang muslim yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Sampai hadis 201 ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Cukup insya Allah Ustaz. Ada yang ingin bertanya dari Ummu Dayang Alifia? Silakan. Taulah jelas Ustaz. Kalau jelas ya. Ya. Nah, ini ada yang ingin apa? Silakan Iya Ustaz, afan Ustaz. Ini Ustaz tadi yang kata Ustaz masalah
nafkah ya untuk keluarga itu, kalau misalkan ada eh, seorang suami yang merasa ya nafkahnya itu ya sebisa saya apa ya yang saya dapat aja gitu. Itu gimana ya Ustaz? Misalkan kan dalam suatu keluarga itu kan ada yang harus diterpenuhi, misalkan di kebutuhan tuh sebenarnya misalkan 3 juta gitu kan untuk anak-anak, untuk pokoknya untuk kebutuhan keluarga itu, tapi ternyata yang diberikan kepada yang diberikan dari suami itu hanya misalkan 1,5, itu seperti apa, atau termasuk menzolimi atau gimana tuh seperti itu Ustaz? Oke, Insya Allah ya Om ya. Masya Allah ini banyak permasalahan seperti ini Om ya di jamaah-jamaah kita atau di umat Muslim bahkan. Ya, yang ditanyakan Ana ingin tanya kembali dari pihak umum, apakah dari kepala keluarga mempunyai penghasilan yang cukup? Itu dulu. Nah, kalau misalkan dari sang suami atau kepala keluarga mempunyai penghasilan yang cukup, tentu ini adalah bentuk kezaliman. Hmm. Ya, karena Ya. seorang suami mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah yang cukup kepada keluarganya. Kalau ia tidak menafkahi keluarga dengan cukup, maka itu bentuk adalah kezaliman. Ya, kezaliman yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada menzolimi keluarganya. Nah, itu tentu adalah kezaliman. Jika seorang suami ya bisa memberikan nafkah yang cukup. Namun pertanyaannya bagaimana seorang suami yang mempunyai penghasilan atau bahkan kurang bisa menafkahi keluarganya dengan cukup, misalkan seperti itu ya. Iya. Nah, maka di sini ya tentu kalau misalkan umum bisa membantu ya, suami umum ataupun kepala keluarga untuk mencarikan ya eh, nafkah dari bentuk yang lain, itu suatu bentuk kebajikan yang baik ya. Nah, karena ya tentu kalau seorang suami yang baik pasti akan berusaha mencari nafkah. Namun ya qadarullah atau Allah takdirkan nafkahnya belum tercukupi misalkan. Atau penghasilannya belum mencukupi untuk menafkahi keluarga. Nah, mungkin dari umum atau mungkin dari pihak yang lain ya, terutama dari umum dahulu ya, yang bisa membantu untuk ekonomi ya. Karena memang kita tidak bisa menutup sebelah mata ya atau tidak bisa menimpalkan 100% ya bahwa kesalahan nafkah keluarga itu di titik suami. Memang itu kewajiban. Namun jangan sampai kita ya menjadikan suami ini beban utama. Ya, seluruhnya bukan utama. Kalau utama memang beban utama. Namun seluruh bebannya kita timpalkan kepada ya kepala keluarga itu sangat berat. Ya. Ini kita secara realistis ya, secara realistis. Ya, maka kalau bisa dari pihak umum pun atau misalkan dari ya ibu rumah tangga bisa membantu nafkah keluarga itu suatu ya sedekah yang besar. Namun kalau tidak ya dukunglah suami umum, dukunglah kepala keluarga untuk mencari nafkah yang lebih baik. Ya. Nah, doakan ya. Nah, karena support yang paling besar ya, secara rohani ya. Ini mungkin semuanya rasakan adalah orang terdekat kita. Maka seorang suami yang paling dekat adalah istrinya sendiri dan juga ibunya. Maka bagaimana seorang suami ini bisa lebih semangat untuk mengais nafkah-nafkahnya, ya, mencari nafkahnya dengan support, ya. Mungkin itu Om ya. Nah, namun Kalau ini tetap ya, ya ya Ustaz. silakan. Kalau misalkan si istrinya itu kan dia misalkan ketika seperti Ustadz kan harus membantu gitu ya, karena apa untuk bisa menutupi kebutuhan keluarga itu, dia pergi keluar rumah terus berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram itu bagaimana, kan seperti dia harus berjualan kan, nggak mungkin ya Ustadz kita jualan hanya cuma misalkan kepada ibu-ibu saja gitu kan, karena mungkin dia jualan keliling gitu, itu nggak, bagaimana Ustadz seperti itu? Masya Allah, ya, betul.
seperti yang Ummu sampaikan, bagaimana kalau kondisinya ya di tempat kita berjualan misalkan atau mengais nafkah lebih, kita harus berinteraksi dengan yang bukan mahram kita misalnya. Nah, ini bentuk memang agak terbentur dengan syariat Islam kita, ya kan? Nah, maka di sini ya para ummahat kalian, para jamaah sekalian, ya kita tetap harus mencari jalan. Ya, insya Allah, walaupun kita nggak bisa misalkan di tempat seperti ini kita jualan, ya maka kita akan mencari tempat-tempat yang lain, insya Allah yang kita lebih di jalan Allah. Satu misalkan kalau di Jakarta ataupun di Indonesia ini, ya biasanya kan kalau masjid itu kan dibedakan pintu laki-laki dan perempuan ya. Maka kita mungkin kalau misalkan kita ingin berjualan di pelataran masjid, kita carilah atau ya izinlah kita menjual barang dagangan kita di pelataran yang biasanya dekat pintu perempuan. Ya. Itu tidak masalah. Atau ya tentu kita nggak bisa mengontrol untuk pembeli ya. Kalau pembeli laki perempuan kan itu insya Allah tidak masalah. Nah, namun untuk penjual-penjual mungkin bisa dipisah antara laki dan perempuan tempatnya agar tidak satu meja atau tidak berdampingan. Insya Allah ya ada solusi yang bisa kita dapatkan ya para umat sekalian, dan inilah pentingnya kita melihat realita di lapangan. Ya. Tidak semuanya kita berpatokan harus ilmu, syariat, tapi kita tidak bisa melihat lapangan. Nah, maka kita harus mengkombinasikan bagaimana ilmu yang kita punya dengan kondisi di lapangan. Dan akhirnya kita bisa membuatkan suatu pendapat yang kontemporer dalam ilmu fikih. Insya Allah dalam pendapat Ana seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan itu kan kalau misalnya di masjid kan nggak juga bisa apa ya Ustaz? Nggak misalkan dia nggak bisa di masjid, dia harus keliling gitu nggak apa-apa Ustaz? Itu si ibu ini harus keliling gitu kan? Nggak masalah, Bu. Ya. Pada zaman Rasulullah SAW, ya, istri-istri yang anaknya sudah yatim, ya, atau misalkan para istri-istri Rasulullah pun, ya, mereka itu mendagangkan kain-kain, ya, tidak didampingi selalu dengan Rasulullah. Ya, nggak keluar pun, ya, contoh dari sahabat dari Ummul Mukminin, ya, Aisyah radhiyallahu anha bersama Ummu Kulthum, mereka itu keluar bahkan safar itu, ya, nah, itu bersama kerabat-kerabat yang lain, tidak bersama Rasulullah. Ya. Jadi safar, ya, itu memang harus ditemui dengan mahram, memang. Ya, namun kalau interaksi, ya tidak seluruhnya. Ya, kita bisa dari hadis-hadis Rasulullah, ya, asal tidak berdampingan terus-menerus dalam jangka lama. Misalkan hanya memberi barang dagangan, kemudian selesai kita pergi. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW banyak disampaikan, terutama kepada istri-istri Rasulullah yang masih berdagang. Jadi memang seperti itu ya, kendalanya memang agak sulit seperti itu ya. Namun ya inilah kita berusaha untuk tabah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu menjaga kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Ya, insya Allah mungkin itu yang Ana bisa jawab ya. Kurang lebihnya insya Allah dari Ana, dan insya Allah Subhanahu wa taala bisa ya memberikan jalan yang lebih baik untuk umum. Ya. Ya, baik. Mungkin dari yang lain, para jamaah sekalian ada yang ingin bertanya? Kalau sekiranya tidak ada, ya mungkin kita cukupkan pertemuan pagi hari ini, yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala mencatat ya ilmu yang kita tempuh ya pada pagi hari ini sebagai amal soleh, ya, dan pemberat amal soleh kita juga di yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, insya Allah ya, ini dari Ana, kurang lebihnya mohon maaf ya. Ana tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu ilaha an la illa ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu wa ilaik. atubu ilaik. Barakallahu Nafam. fikum Ustaz. Terima Wafik. kasih. Assalamualaikum. Wafik barakallah. Ya. Wafikum barakallah. Ya. Ini dari anak izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.